Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Apa kabarnya nih kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kurangi sambat ya teman-teman ya. Ingat, salam sangkuters. Oke ya. Karena memang kita masih dalam kondisi sangkut teman-teman. Mayoritas portofolio saya itu sekitar ya 70% sampai 80% lah ya. Itu masih di range sangkuters. Nggak apa-apa teman-teman, nikmati prosesnya ya. Nah, tetap ya secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di siang kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana crypto market cap secara globalnya yang mewakili sekitar 2 juta lebih kripto ya teman-teman ya. Ini mengalami penurunan, saat ini berada di area 1,64 triliun dolar. Bitcoin dominance masih sama di range 52,4%, fear and greed-nya juga masih sama di level 80 exchange grip teman-teman. Dan untuk kinerja daripada Bitcoin mencoba recover kembali untuk ngejebol di level 44.000 kembali ya. Dan semoga saja ya teman-teman nanti sore kejebol. Tentunya kalau level 44.000 something kejebol, altcoin juga akan mengikuti kenaikan, diberi napas lah tipis-tipis gitu. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih untuk para pemegang Luna Classic yang mungkin ya butuh antisipasi. Yang udah cuan juga saya ucapkan selamat. Yang belum, sabar dulu teman-teman, kemungkinan besar juga masih bisa recover. Cuman sebelum recover kayaknya dia akan ada penurunan kembali nih teman-teman ya, kalau kita lihat dari real chartnya. Nah, jadi kalau kita lihat real chartnya dalam time frame weekly teman-teman, terpantau sangat jelas ya ketika ya Luna Classic ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, lalu dia terpantul lagi ke bawah ya kan. Candle kemarin dalam weekly kemarin teman-teman terclosing dengan candle hijau tebal teman-teman, sebenarnya mendominasi. Kalau dalam time frame besar kemungkinan masih bisa untuk recover naik kembali gitu teman-teman. Cuman ya dalam time frame yang jauh lebih kecil kemungkinan akan terjadi penurunan dulu gitu ya. Nah, ketika dia meninggalkan shadow yang cukup panjang, ternyata dia sudah masuk di area supply teman-teman, di mana di sini ada area drop base drop yang membuat harga daripada Luna Classic ini kembali terrejection ketika dia menyentuh atau masuk dalam range supply ya. Dan saat ini teman-teman dia tertahan di area resisten pertamanya yang kemungkinan kalau dalam time frame besar weekly akan menjadi area support barunya ketika dia memang mampu mempertahankan area tersebut ya, yaitu di kepala 18.359 teman-teman ya. Nah, kalau kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil kembali, teman-teman, mungkin di daily ya. Kalau kita lihat di daily, di sini sebenarnya ada initial break shell, teman-teman ya, yang dimana area yang perlu kita pantau, kita waspadai, ya mungkin teman-teman ya Luna Classic bisa menyentuh di range ini. Nah, kita ukur dulu ya sampai mana dia akan mengalami penurunan. Oke. Nah, jadi satu candle bullish ini teman-teman ya, ini sudah terclosing lebih dari 3 candle ya kan, sudah terclosing lebih dari 3 candle. Nah, candle mana yang mampu nge-closing satu candle warna hijau tebal itu adalah candle ini teman-teman, yaitu candle kemarin ya. Nah, dari sini kalau kita tarik ke sini ke swing high-nya ini teman-teman, di sini akan terlihat area zona 1618 teman-teman, di mana area tersebut ya sangat potensi cukup besar untuk disentuh ya, yaitu di level ini teman-teman. Akankah Luna Classic kembali lagi koreksi ke level ini? Ya bisa jadi gitu teman-teman ya, yang kita beri marking biru ya kita marking area aja lah ya. Nah ini teman-teman ya. Nah, kemungkinan bisa dia retracement atau koreksi sampai di level area rally base rally-nya, yaitu di area 12 sampai di area 10957. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan kita hati-hati teman-teman. Kemungkinan kalau memang dia nggak mampu recover kembali, karena di sini udah terkonfirmasi nih ada initial break sell yang kemungkinan bisa membawa presentasi harga Luna Classic turun dulu nih sampai di area zona 618 ini teman-teman. Mungkin hari ini akan sedikit breakout dulu untuk menutup imbalance ya,
untuk menutup gapnya ya mungkin bisa sampai di zona sini teman-teman ya, di area 19.583. Habis itu terjadi penurunan sampai di zona ini, bisa juga teman-teman, atau dia malah akan membentuk pola bullish engulfing yang dimana itu mempertandakan kenaikan masih akan terus berjalan gitu ya. Mantap jiwa, tapi kita perlu waspada dan hati-hati. Makanya saya sering bilang ketika ada kenaikan jangan lupa taking profit, karena hantu penurunan itu selalu ada teman-teman ya. Nah, kali ini kalau kita update tentang pembakaran Luna Classic teman-teman, per video ini dibuat ya, pembakaran berada di area 19,3 juta Luna Classic yang sudah terburn hari ini teman-teman ya. Terus kemarin itu pembakaran di area 100 jutaan, masih di range kepala seratusan ya teman-teman ya. Untuk beberapa hari terakhir ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, kurang lebih 9 hari sama 10 hari ya. Kok 10 hari lebih sebenarnya kalau kita lihat dari sini teman-teman ya. Kita hitung dari tanggal 26 ya. Jadi di sini presentasinya adalah udah cukup ya teman-teman ya, udah cukup lumayan, sekitar 2 mingguan lah pembakaran di range atas ratusan juta pembakaran daripada loan. Cuman akhir-akhir ini memang terjadi penurunan ya, mungkin mereka pada taking profit juga. Nah, pembakaran USDC juga sedang mengalami penurunan juga teman-teman. Untuk rasio staking juga sedang mengalami penurunan dan saat ini mencoba untuk recover naik kembali sekitar 14,44% untuk nilai stake-nya. Mungkin ya mereka yang udah melakukan staking dari awal ya kan, ketika harga Luna Classic kemarin sempat pump lumayan signifikan, mereka udah habis masa stakingnya ya, taking profit dulu ya kan, nikmatin hasilnya. Mungkin nanti ketika terjadi koreksi para pemain Luna Classic ini akan melakukan stakingnya kembali gitu teman-teman. Sebenarnya semakin banyak staking akan semakin bagus juga ya. Mantap jiwa. Nah, di sini teman-teman Terra Luna Classic burn mencapai tonggak sejarahnya, yaitu sekitar 85 miliar di tengah launch dan rally USDC. Oke, jadi total pembakaran yang sudah tercapai sejak Luna Classic ini di pack ini baru sekitar 85 miliar Luna Classic yang sudah di burn. Nah, dominasinya adalah 50% something ini di burn oleh platform terbesar dunia yaitu Binance teman-teman ya, yang dimana total pembakaran Terra Luna Classic launch mencapai tonggak sejarah 85 miliar di tengah rally besar-besaran LUNS dan USDC setelah pengumuman terbaru dari Binance, yaitu tentang fiturnya Luna Classic atau USDC ya teman-teman, yang sampai 50 leverage-nya. Terus pairing baru yang di announcement oleh Binance juga teman-teman ya. Dan sebenarnya nilai positifnya ada dari Luna Classic ya teman-teman. Setelah mengalami lonjakan kemarin, beberapa pertukaran besar membuka kembali fitur future-nya dia ya untuk Luna Classic dan USDC teman-teman ya. Nah, untuk beberapa hari terakhir ini teman-teman, Luna Classic juga menduduki tingkat volume terbesar di platform pertukaran terbesar juga, yaitu Binance, masuk dalam range 10 besar teman-teman, yang notabene ini akan sangat-sangat positif terhadap pembakaran yang diakumulasi di bulan ini, yang akan terbakar nanti di awal tahun 2024, yaitu di bulan Januari tepatnya tanggal 1. Kemungkinan pembakaran juga akan meningkat lagi teman-teman ya. Nah, total pembakaran lulus mencapai 85 miliar. Jadi Terra Classic dikelola oleh pengembang yang disetujui komunitas serta validator dan anggota terpercaya setelah The Quant memisahkan rantai dari TVL ya, TFL-nya. Kampanye pembakaran Terra Luna Classic telah mencapai tonggak sejarah 85 miliar launch karena pertukaran kripto, validator, proyek dan anggota membakar launch dengan mengirimkan ke alamat pembakaran. Komunitas membakar rata-rata 200 juta launch per minggunya, teman-teman ya. Nah, jadi memang dalam range waktu 2 minggu terakhir ini teman-teman, pembakaran daripada launch ini melonjak cukup signifikan. Ini sebenarnya positif kalau tiap hari Luna Classic bisa membakar seperti ini. Tapi ya inilah cryptocurrency teman-teman ya. Rata-rata gini, orang yang mengalami sangkuters ya, orang yang sangkuters itu rata-rata mereka berpikir gini teman-teman, tanpa memikirkan resikonya. Oke, mereka masuk dengan sekian ratus dolar atau berapa ratus dolar lah ya untuk membeli aset cryptocurrency, dan ketika harganya naik teman-teman, mereka berharap naik sampai ribuan kali lipat, bahkan jutaan persen gitu teman-teman ya, atau ribuan persen itulah ya. Ketika udah dikasih cuan, mereka cenderung tunggu dulu lah, jangan taking profit, mungkin masih bisa naik lagi nih ya. Nah, seperti itu yang mungkin kita sangkut terus teman-teman ya. Nah, kalau mindset saya, cara bermain saya di dunia cryptocurrency, meskipun
saya bukan pemain trading atau apa ya. Tapi saya punya mindset teman-teman, 70% dari kepemilikan saya itu memang saya hold untuk jangka panjang. 30% ya itu overall semua aset yang saya pegang ya, termasuk Luna Classic juga. Nah, 30%-nya saya tetap teman-teman berspekulasi ketika ada range kenaikan, ya saya jual gitu teman-teman. 30% pasti saya jual ketika ada range presentasi kenaikan. Oke, saya jual 30%. Nah, ketika 30% itu sudah terjual teman-teman ya, ya udah kita tunggu stay aja sampai dia koreksi. Oke, sampai dia koreksi dan hasil penjualan tersebut mungkin 10% dari hasil penjualan tersebut saya taking profit teman-teman. Ya keluarin dulu lah dari exchange masuk ke rekening ya buat beli kopi, buat beli secangkir rokok ya, bukan secangkir rokok ya, kopi dan kebul lah ya, gitu teman-teman sistemnya. Jadi kita nggak apa ya terpacu harus depo dan depo, enggak ya, karena saya sering mewanti-wanti teman-teman, ketika ada kenaikan pasti ada yang namanya penurunan. Jangan pernah takut ketinggalan, jangan pernah FOMO teman-teman, karena apa, retracement koreksi itu pasti akan terjadi itu teman-teman. Yang penting kita tahu area SND SNR-nya di mana, itu aja buat ancer-ancer kita bisa masuk itu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan salam cuan. Utamakan Dior, do your own research, karena untung rugi teman sendiri yang menikmati. Mantap jiwa ya.